Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi yaitu tentang sistem koordinasi. Kita tahu bahwa sistem koordinasi ini adalah sistem yang terdiri dari 3 sistem utama dalam tubuh. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon atau endokrin, yang ketiga kita akan bahas alat indera. Jadi ketiga sistem ini saling bekerja sama di dalam tubuh manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas sistem saraf, di mana sistem saraf ini terdiri dari satu sel saraf. Kita lihat pada gambar ini ada gambar sel saraf. Bagian paling luar terdapat dendrit yang berfungsi penerima rangsang dari luar. Kemudian rangsangan ini akan diteruskan ke badan sel. Badan sel atau perikarion ini fungsinya penerima rangsang dari dendrit. Kemudian rangsangan ini akan diteruskan ke akson. Di dalam badan sel ini terdapat inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Sekarang kita lihat bagian dari akson atau nama lainnya neurit yang berfungsi menerima rangsang dari badan sel, kemudian diantarkan ke bagian atau ke sel saraf yang lain. Pada akson ini terdapat struktur paling luar yaitu selubung mielin yang berfungsi sebagai pelindung dari akson. Kemudian ada sel Schwann yang berfungsi pemberi nutrisi akson. Kemudian ada nodus Ranvier atau sekat Ranvier. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya rangsang. Kemudian di ujung akson terdapat terminal akson atau telodendrion. Selanjutnya, kita akan lihat jenis-jenis dari sel saraf atau neuron. Yang pertama ada neuron sensorik. Fungsinya membawa impuls dari reseptor. Reseptor itu adalah alat indera. Kemudian impuls ini akan diteruskan ke SSP atau sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada manusia ada dua. Yang pertama otak, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Jenis neuron yang kedua ada neuron motorik. Fungsinya membawa impuls dari SSP atau sistem saraf pusat yang tadi berupa otak atau sumsum tulang belakang ke efektor. Efektor itu di dalam tubuh manusia yaitu kelenjar yang mensekresikan hormon atau enzim dan juga otot yang akan melakukan pergerakan sesuai dari perintah dari sistem saraf pusat terutama otak. Jenis neuron yang ketiga yaitu neuron konektor atau penghubung karena fungsinya sebagai penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Sel saraf juga bisa dibedakan berdasarkan julurannya. Yang pertama, ada jenis sel saraf unipolar, yaitu hanya memiliki satu penjuluran dari badan sel. Ini biasanya contohnya terdapat pada embrio. Kemudian yang kedua ada neuron bipolar, yang memiliki dua juluran, yaitu satu akson dan satu dendrit. Ini biasanya terdapat pada retina, koklea atau rumah siput, kemudian bagian hidung. Yang ketiga ada jenis sel saraf multipolar. Artinya memiliki banyak sekali juluran, ada satu akson dan banyak dendrit. Contohnya terletak pada otak dan sumsum tulang belakang atau STB. Dalam mempelajari sistem saraf, kita juga mengenal ada neuroglia, yaitu jaringan ikat yang berfungsi sebagai penunjang dan mampu membelah. Neuroglia ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada astrosit, bentuknya seperti bintang. Fungsinya sebagai lem penyatuan antar neuron atau sel saraf. Yang kedua ada jenisnya oligodendrosit, yang berfungsi sebagai pelapis akson atau neurit. Kemudian ada mikroglia, ini fungsinya sebagai sistem pertahanan atau imunitas. Dan yang terakhir jenisnya ada sel ependima, fungsinya pelapis rongga otak dan rongga sumsum tulang belakang atau STB. Selanjutnya, kita akan membahas sinapsis, yaitu hubungan antar neuron atau hubungan antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Sinapsis ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada prasinaps. Prasinaps itu adalah terminal akson. Kemudian ada celah sinaps, celah antara prasinap dengan pasca sinaps. Pasca sinaps itu adalah dendrit pada sel saraf yang berikutnya. Di dalam terminal akson ini terdapat neurotransmitter. Ada 2 jenis neurotransmitter. Yang pertama ada eksitasi, berfungsi untuk meningkatkan impuls. Zat-zat yang berfungsi untuk meningkatkan impuls itu ada asetilkolin dan norepinefrin. Kemudian neurotransmitter yang kedua ada yang berbentuk inhibisi atau penghambat impuls. Contohnya ada GABA atau gamma aminobutyric acid dan glisin. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana terjadi penghantaran impuls. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap istirahat atau polarisasi. Di sini
saluran ion Na+ dan K+ akan tertutup. Jadi kedua ion ini sangat berperan dalam penghantaran impuls. Di mana membran luar dari sel saraf itu akan memiliki kutub positif, kemudian bagian dalamnya akan berkutub negatif. Tahap yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Terjadi perubahan kutub antara bagian luar membran sel saraf dan bagian dalam. Berubah. Di sini saluran Na+ terbuka. Membran luarnya menjadi negatif, sedangkan membran dalam menjadi positif. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap repolarisasi. Tahap ini adalah tahap kembali ke tahap istirahat. Jadi nanti kutubnya akan balik lagi seperti tahap istirahat, di mana membran luar terdiri dari kutub positif dan membran dalam akan berkutub negatif. Dan di tahap repolarisasi ini, saluran K+ terbuka. Kita bahas sekarang bagaimana gerak itu terjadi di tubuh manusia dibantu dengan sistem saraf. Gerak ini ada dua jenis, ada gerak biasa dan ada gerak refleks. Kita lihat yang pertama, gerak biasa. Pertama ada impuls. Impuls ini akan diterima oleh reseptor, alat penerima di tubuh kita. Siapa itu? Alat indera. Kemudian dari reseptor atau alat indera ini, impuls dibawa oleh neuron atau sel saraf sensorik menuju ke otak. Dari otak, informasi diolah, kemudian dibawa oleh neuron motorik ke efektor. Efektor itu bisa berupa kelenjar atau otot pada tubuh manusia. Yang kedua ada gerak refleks. Geraknya hampir sama dengan gerak biasa, cuma yang berbeda adalah impuls pada gerak biasa itu sampai ke otak, sedangkan impuls pada gerak refleks hanya di STB atau sumsum tulang belakang. Jadi gerak refleks itu ada impuls, kemudian diterima oleh reseptor atau alat indera, dibawa oleh neuron sensorik, impuls itu ke STB, sumsum tulang belakang. Kemudian dari STB dibawa oleh neuron motorik menuju ke efektor. Jadi yang membedakannya, gerak biasa itu melibatkan otak, sedangkan gerak refleks melibatkan sumsum tulang belakang atau STB. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi, yaitu tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua kelompok besar, ada sistem saraf sadar dan ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat pada manusia itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau STB. Sedangkan sistem saraf tepi pada manusia terdiri dari sistem saraf spinal yang nanti kita akan bahas, kemudian sistem saraf kranial. Kemudian sistem saraf tak sadar atau otonom dibagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kedua sistem ini bekerja secara berlawanan. Sekarang kita bahas sistem saraf pusat atau kita singkat SSP. Kita tahu bahwa sistem saraf pusat pada manusia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kita lihat sekarang ada lapisan meninges, yaitu lapisan pada otak dan sumsum tulang belakang. Meninges ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada durameter, lapisan paling luar dari meninges. Kemudian ada arachnoid, lapisan tengah pada meninges. Dan ada piameter, lapisan dalam dari meninges. Selanjutnya, di otak dan sumsum tulang belakang terdapat 2 jenis substansi. Ada substansi putih atau alba yang berisikan serabut saraf. Serabut saraf di sini ada akson dan dendrit. Yang kedua ada substansi abu atau grisea. Di sini banyak berisikan badan sel. Untuk bagian otak dan sumsum tulang belakang, untuk bagian korteks atau bagian luar dari otak itu berisikan substansi abu, sedangkan korteks untuk sumsum tulang belakang berisikan substansi putih. Bagian medula atau bagian dalam dari otak itu terdiri dari substansi putih, sedangkan bagian medula atau bagian dalam dari sumsum tulang belakang itu berisikan substansi alba. Jadi antara otak dan sumsum tulang belakang, substansinya terbalik. Sistem saraf pusat pada manusia yang pertama yaitu otak. Otak ini terdiri dari bagian cerebrum atau otak besar, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, selanjutnya ada otak tengah, ada pons paroli, kemudian ada medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Kita lihat otak pada manusia. Yang pertama, bagian otak itu ada otak besar atau cerebrum. Otak besar ini terdiri dari 4 lobus atau 4 bagian. Satu ada lobus frontalis atau bagian dahi. Ini merupakan sebagai tempat pusat kemampuan berpikir. Yang kedua ada lobus temporalis.
bagian pelipis. Ini merupakan pusat bicara dan pendengaran. Kemudian ada yang ketiga, lobus parietalis, bagian ubun-ubun. Ini untuk merasakan dingin, panas, dan rasa sakit. Yang keempat, ada lobus occipitalis, yaitu bagian belakang. Ini merupakan pusat penglihatan atau visual. Selanjutnya, bagian otak ada sistem limbik atau rinencephalon. Ini merupakan tempat pengatur sosioseksual, tempat mengatur belajar dan juga motivasi. Bagian otak yang selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Ini merupakan pusat gerak bola mata dan juga pendengaran. Bagian otak selanjutnya ada otak depan atau diencephalon atau nama lainnya prosencephalon. Otak depan ini terdiri dari 3 bagian utama. Satu ada talamus, fungsinya menerima dan meneruskan impuls ke otak besar. Yang kedua ada hipotalamus. Ini merupakan pusat untuk pengatur suhu tubuh, emosi, tekanan darah, dan rasa ngantuk. Yang ketiga ada epitalamus, ini merupakan pangkal dari hipofisis. Kita tahu hipofisis ini adalah penghasil hormon atau kelenjar endokrin. Bagian otak setelah otak depan ada pons paroli atau jembatan Farol. Ini merupakan penghubung otak kiri dan kanan dan juga penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum, fungsinya sebagai pengatur gerakan otot dan keseimbangan posisi tubuh. Yang terakhir bagian otak ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ini sebagai tempat refleks fisiologis, yaitu berupa bersin, batuk, dan berkedipnya mata. Sekarang kita lihat sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan juga penghubung otak dengan seluruh tubuh. Kita lihat dari gambar, bagian korteks atau bagian luar dari sumsum tulang belakang berisikan substansi abu. Substansi abu ini di dalamnya terdapat badan sel saraf. Selanjutnya, bagian medula atau bagian dalamnya berisikan substansi putih, di mana substansi putih ini banyak terdapat serabut-serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Sekarang kita bahas sistem saraf tepi atau perifer. Fungsi dari sistem saraf tepi ini adalah membawa impuls ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi itu terdiri dari 2 saraf, ada saraf kranial dan saraf spinal. Yang pertama kita bahas sekarang saraf kranial atau saraf kepala. Jumlahnya ada 12 pasang. Saraf nomor 1 yaitu olfaktori, fungsinya untuk mencium. Saraf nomor 2 optikus, untuk melihat. Saraf nomor 3, 4, dan 6. 3 okulomotor, troklear, dan yang keenam ada abdusen. Ini fungsinya sama yaitu dalam gerakan bola mata. Nomor 6, trigeminal, itu berfungsi untuk rahang dan gigi. Saraf kranial nomor 7 yaitu fasial, fungsinya untuk gerakan otot wajah. Yang ke-8 auditorius, telinga untuk mendengar. 9 glossofaring untuk faring dan lidah. 10 vagus untuk lambung dan jantung. 11 aksesori spinal, ini untuk organ dalam. Yang ke-12 hipoglossal, gerakan otot lidah. Sistem saraf tepi atau perifer selanjutnya yaitu saraf spinal atau saraf tulang belakang. Ini berjumlah 31 pasang. Yaitu terdiri dari saraf leher atau serviks 8 pasang, saraf punggung atau torak 12 pasang, kemudian saraf pinggang atau lumbar 5 pasang, saraf pinggul atau sakral 5 pasang, dan terakhir saraf ekor atau coccygeal atau coccygeus jumlahnya 1 pasang. Sistem saraf pada manusia selanjutnya ada saraf tak sadar atau otonom. Ini merupakan saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh otak. Sistem saraf tak sadar atau otonom itu dibagi menjadi 2, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kedua saraf ini bekerja secara berlawanan. Kita bahas yang pertama, saraf simpatik. Ini bekerja saat aktivitas tubuh melakukan aktivitas berat atau saat respon lari. Contohnya, mempercepat denyut jantung, kemudian membesarkan pupil. Yang kedua ada saraf parasimpatik. Ini bekerja saat tubuh istirahat atau mencerna. Contohnya, memperlambat denyut jantung, mengecilkan pupil, dan mempercepat pencernaan. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sistem koordinasi. Kita tahu bahwa sistem koordinasi ini terdiri dari 3 macam sistem. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem atau alat indera. Hari ini kita akan membahas sistem hormon atau endokrin.
Sistem hormon ini tidak memiliki saluran khusus. Jadi, hormon-hormon itu beredar melalui aliran darah. Sekarang kita bahas bagian-bagian tubuh yang menghasilkan hormon. Yang pertama ada hipofisis atau kelenjar pituitari. Ini merupakan rajanya para kelenjar atau disebut dengan master of gland. Karena bagian hipofisis atau pituitari ini menghasilkan banyak sekali hormon, dan hormon itu juga merangsang bagian atau kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon. Kelenjar hipofisis atau pituitari terbagi menjadi 3 lobus atau ruangan. Yang pertama ada lobus anterior atau ruangan bagian depan, kemudian ada lobus intermedia atau ruangan tengah, dan yang ketiga ada lobus posterior atau ruangan bagian belakang. Sekarang yang pertama kita bahas hipofisis bagian anterior atau bagian depan. Hormon yang dihasilkan ada 5 jenis hormon. Hormon yang pertama ada growth hormone atau kita singkat dengan GH, atau nama lainnya STH, somatotropic hormone, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai hormon pertumbuhan. Fungsi dari GH atau STH ini adalah untuk pengendali pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada tulang-tulang panjang. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan, maka akan terjadi dwarfisme atau kerdil. Tapi jika terjadi hipersekresi atau kelebihan pengeluaran, maka akan menyebabkan gigantisme, tumbuh besar, tinggi seperti raksasa. Atau bisa menyebabkan akromegali, yaitu pembesaran tulang tapi tidak proporsional. Kelenjar hipofisis anterior yang kedua menghasilkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon, terutama hormon tiroksin. Yang ketiga ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang kelenjar adrenal bagian korteks untuk mensekresikan hormon. Yang keempat ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini terbagi menjadi 2. Satu ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini pada wanita berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang perkembangan folikel yang nanti akan menjadi ovum. Pada pria, FSH berfungsi untuk menstimulasi perkembangan sperma. Gonadotropin yang kedua ada LH, luteinizing hormone. Pada wanita, hormon ini berperan dalam proses ovulasi atau pelepasan ovum. Pada pria, LH berfungsi untuk menstimulasi sel interstial atau sel Leydig agar menghasilkan hormon testosteron. LH pada pria disebut juga dengan ICSH atau interstial cell stimulating hormone. Hormon yang kelima atau terakhir yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yaitu prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang pengeluaran air susu ibu atau ASI. Yang kedua sekarang ada kelenjar hipofisis bagian intermedia atau bagian tengah. Kelenjar hipofisis intermedia ini menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama ada endorfin. Ini berfungsi untuk menghilangkan stres, jadi membuat rasa nyaman dan senang. Dan juga berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Yang kedua, hipofisis intermedia menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. MSH ini berfungsi untuk menstimulasi pengeluaran melanin, yaitu pigmen kulit. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap kulit seseorang. Bagian kelenjar hipofisis yang ketiga yaitu bagian posterior atau bagian belakang. Pada kelenjar ini menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama ada ADH atau antidiuretik hormone. ADH ini berfungsi untuk penyerapan air di ginjal. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan hormon, maka akan menyebabkan diabetes insipidus, di mana penderitanya akan selalu buang air kecil. Tapi jika terjadi hipersekresi atau berlebih, maka akan terjadi peningkatan volume darah. Kelenjar hipofisis bagian posterior menghasilkan hormon yang kedua yaitu oksitosin. Fungsinya untuk menstimulasi atau merangsang kontraksi otot polos saat proses melahirkan bayi. Bagian kelenjar selanjutnya di tubuh manusia yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Bagian ini menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama ada T4 atau tiroksin atau T3, nama lainnya triodotironin. Ini berfungsi untuk peningkatan metabolisme di dalam tubuh. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan pada anak, itu akan menyebabkan kretinisme atau kerdil.
Sedangkan pada dewasa, ini akan menyebabkan myxedema atau edema. Ini adalah penyakit yang terjadi karena penumpukan cairan di dalam tubuh. Kemudian, jika terjadi hipersekresi T4 dan T3, maka akan menyebabkan penyakit Grave, di mana matanya menonjol. Berat badan itu akan turun, selanjutnya akan menyebabkan penyakit morbus Basedowi. Penyakit morbus Basedowi ini gejala-gejalanya yaitu gugup, emosional, suhu meningkat, denyut jantung, dan laju nafas cepat. Hormon kedua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yaitu hormon kalsitonin. Berfungsi untuk penurunan kadar kalsium dalam darah. Kemudian, mempercepat penyerapan kalsium dalam tulang. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan hanya ada satu jenis, yaitu PTH atau parathormon. PTH ini berfungsi yang pertama untuk pengeluaran kalsium dari dalam tulang. Selanjutnya, fungsi dari PTH yaitu menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat dalam darah. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan tetanus atau kejang otot. Tapi jika terjadi hipersekresi atau kelebihan, maka tulang bisa menjadi lemah. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar adrenal, atau nama lainnya kelenjar suprarenalis, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelenjar anak ginjal. Bagian kelenjar ini terdapat dua, yaitu ada bagian medula atau bagian tengah dan bagian korteks atau bagian luar. Masing-masing akan menghasilkan hormon. Kita bahas yang pertama bagian medula atau bagian tengah dari adrenal itu menghasilkan dua jenis hormon. Satu ada hormon adrenalin atau epinefrin. Adrenalin atau epinefrin ini berfungsi untuk peningkatan denyut jantung, metabolisme, dan peningkatan gula darah. Sedangkan yang kedua, hormon noradrenalin atau norepinefrin ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, dan biasanya digunakan sebagai obat hipotensi atau tekanan darah rendah. Bagian korteks dari adrenal itu akan menghasilkan tiga jenis hormon. Yang pertama ada hormon aldosteron atau mineral kortikoid, berfungsi untuk pengatur reabsorpsi atau penyerapan air di ginjal. Selanjutnya, pengendali ion Na atau natrium. Korteks adrenal menghasilkan hormon yang kedua yaitu hormon kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya yaitu peningkatan proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini artinya pembuatan atau pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, atau pembuatan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Jika terjadi kekurangan kortisol, maka akan menyebabkan penyakit Addison, yaitu penyakit terutama cirinya mudah lelah. Jika terjadi hipersekresi atau kelebihan hormon kortisol, akan menyebabkan Cushing disease, yaitu penumpukan lemak di bagian leher. Dan juga bisa terjadi pubertas dini. Korteks adrenal menghasilkan hormon yang ketiga, yaitu androgen atau gonadokortikoid. Hormon ini bersama dengan hormon reproduksi yang lain, berfungsi untuk mengembangkan sifat kelamin sekunder. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar pankreas. Kita tahu kelenjar pankreas ini disebut juga dengan kelenjar ganda, di mana menghasilkan eksokrin atau enzim pada pencernaan dan juga endokrin atau hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas ada tiga jenis. Yang pertama ada glukagon. Glukagon ini dihasilkan oleh bagian dalam pankreas yang disebut dengan pulau Langerhans, yaitu sel alfa. Fungsi dari glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, bagian pankreas menghasilkan hormon insulin. Insulin dihasilkan oleh pulau Langerhans, terutama pada sel-sel beta. Fungsi dari insulin yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang ketiga, ada hormon somatostatin. Ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon dan insulin. Somatostatin ini dihasilkan oleh sel delta dari pulau Langerhans. Kemudian bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di langit-langit otak. Fungsinya yaitu menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini berfungsi untuk menghambat produksi melanin. Melanin itu adalah pigmen kulit. Dan berfungsi untuk mengatur pola tidur.
Melatonin ini tinggi pada saat malam hari dan itu yang membuat kita tidur terlelap. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan, maka akan menyebabkan insomnia atau susah tidur. Kelenjar selanjutnya ada timosin atau kelenjar timus, menghasilkan hormon timosin. Kelenjar timus ini terletak di atas jantung. Tadi menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur sistem imun atau sistem kekebalan di dalam tubuh. Kelenjar selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu ada ovarium. Ini kelenjar yang ada pada wanita. Ovarium ini menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada estrogen, berfungsi untuk memunculkan sifat kelamin sekunder pada wanita. Kemudian fungsi estrogen selanjutnya yaitu memulai penebalan dinding rahim pada proses menstruasi. Hormon yang kedua yang dihasilkan oleh ovarium yaitu progesteron. Progesteron ini berfungsi untuk mempertahankan penebalan dinding rahim pada saat siklus menstruasi terjadi. Bagian terakhir dari tubuh manusia yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar testis. Ini hanya terdapat pada pria. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Fungsi dari testosteron yaitu memunculkan sifat kelamin sekunder pada pria. Misalnya, tumbuhnya rambut-rambut di bagian kumis dan jenggot. Kemudian memunculkan jakun serta menyebabkan suara menjadi berat. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem koordinasi. Sistem koordinasi yang akan kita bahas yaitu tentang alat indera. Kita lihat alat indera yang pertama ada mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor atau penerima cahaya. Di bagian mata itu terdapat kornea, kemudian ada aqueous humor, kemudian ada pupil, selanjutnya ada iris, selanjutnya ada bagian otot yang bersilia, kemudian ada sklera, koroid, retina, ada saraf mata, dan kemudian ada vitreous humor. Sekarang kita bahas fungsi-fungsi dari bagian mata. Yang pertama ada kornea, ini berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke bagian mata selanjutnya. Yang kedua ada aqueous humor, ini berupa cairan bening yang berfungsi untuk memberi nutrisi kornea dan lensa. Dan yang kedua berfungsi untuk sebagai penyeimbang tekanan pada bola mata. Yang ketiga ada pupil, fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada iris, ini disebut juga dengan selaput pelangi karena memberikan warna pada mata, misalnya warna hitam, biru, hijau. Iris ini berfungsi sebagai pengatur besar kecilnya pupil. Yang kelima ada lensa, fungsinya memfokuskan cahaya agar jatuh di bagian retina. Yang keenam ada otot bersilia, mengatur pergerakan lensa. Dan yang ketujuh ada vitreous humor, ini berfungsi menjaga bentuk bola mata. Dan yang kedelapan ada sklera, bagian terluar dari mata yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Bagian mata yang kesembilan yaitu koroid. Di sini banyak terdapat pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi nutrisi pada mata. Bagian yang ke-10 ada retina. Retina ini tempat jatuhnya bayangan. Di retina terdapat dua jenis sel. Ada sel batang atau bacillus. Terdapat pigmen rhodopsin. Sel batang atau bacillus ini bekerja pada cahaya redup. Selanjutnya yang kedua ada sel kerucut atau konus. Di dalamnya terdapat pigmen iodopsin. Dan sel kerucut atau konus ini bekerja pada cahaya terang atau cahaya tinggi. Di retina juga terdapat dua jenis bintik. Ada bintik kuning atau fovea. Di sini banyak mengandung sel kerucut dan terdapat fotoreseptor. Jika bayangan jatuh pada bintik kuning ini, maka benda itu bisa terlihat dengan jelas. Yang kedua ada bintik buta. Di sini tidak ada fotoreseptor. Jika bayangan jatuh pada bintik buta, maka bayangan itu tidak akan bisa terlihat dengan jelas. Sekarang kita lihat bagaimana alur penglihatan terjadi di mata. Pertama, ada cahaya, kemudian masuk ke bagian kornea. Selanjutnya cahaya masuk ke aqueous humor, menuju ke pupil, kemudian masuk ke lensa, selanjutnya ke vitreous humor, dan bayangan jatuh di retina, kemudian dari retina diteruskan ke saraf optikus, saraf mata, kemudian ke otak. Di otak, cahaya atau bayangan ini akan diolah. Alat indera selanjutnya yaitu hidung, yang berfungsi sebagai kemoreseptor atau penerima rangsangan berupa zat kimia. Pada hidung, saraf pembau itu terdapat pada silia atau rambut-rambut di hidung. Sekarang kita lihat alur penciuman. Pertama, zat kimia yang ada di udara masuk ke hidung, kemudian ke lendir atau mukus yang ada di hidung, selanjutnya ke silia atau rambut-rambut hidung,
Selanjutnya ke epitel olfaktori, kemudian ke sel pembau, diteruskan ke bulbus olfaktorius, selanjutnya ke tractus olfaktorius, dan diteruskan ke otak. Di otak, zat kimia tersebut akan diolah. Alat indera selanjutnya yaitu lidah yang berfungsi sebagai kemoreseptor atau penerima rangsangan berupa zat kimia. Di bagian lidah ini terdapat papila-papila atau tonjolan-tonjolan. Yang pertama ada papila filiformis, bentuknya seperti rambut. Banyak terdapat di depan lidah, dan filiformis tidak memiliki kuncup pengecap. Yang kedua ada papila fungiformis, bentuknya seperti jamur. Letaknya banyak di sisi atau di pinggir lidah. Yang ketiga ada papila circumvallata. Ini papila yang berbentuk seperti huruf V. Banyak terdapat di bagian belakang lidah. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap. Di bagian ujung itu berfungsi untuk mengecap rasa manis, kemudian di pinggirnya rasa asin, kemudian agak di pinggir bagian tengah itu untuk merasakan rasa asam, kemudian di belakang lidah itu dominan untuk merasakan rasa pahit. Alat indera selanjutnya yaitu kulit atau disebut dengan mekanoreseptor, berfungsi sebagai alat indera peraba. Saraf-saraf yang ada di dalam kulit berfungsi untuk menerima rangsangan. Untuk memudah mengingatnya, kita singkat dengan kurasa dingin, rupanya panas, sentuhan mesra, tekan di sini. Kurasa dingin itu saraf Krause itu berfungsi untuk merasakan dingin. Rupanya panas, saraf Ruffini itu berfungsi untuk merasakan panas. Sentuhan mesra, sentuhan itu dilakukan oleh ujung saraf Meissner. Tekan di sini, untuk tekanan itu akan dirasakan oleh ujung saraf Pacini. Alat indera selanjutnya yang akan kita bahas yaitu telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, ada bagian luar, ada bagian telinga tengah, dan ada bagian telinga dalam. Bagian telinga luar itu terdiri dari daun telinga atau vina, dan gendang telinga atau membran timpani. Untuk telinga bagian tengah itu terdiri dari saluran Eustachius, kemudian ada osikel atau tulang pendengaran. Terdapat 3 jenis tulang pendengaran. Yang pertama ada malleus atau tulang martil, selanjutnya ada incus atau tulang landasan, dan yang ketiga ada sanggurdi atau stapes. Untuk bagian telinga dalam itu terdapat kanal semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Selanjutnya ada koklea atau rumah siput. Kemudian terdapat jendela bulat dan jendela oval. Telinga itu berfungsi sebagai fonoreseptor atau sebagai alat indera pendengar. Kita bahas yang pertama bagian telinga luar. Bagian luar ini terdapat 2 bagian penting. Satu ada daun telinga atau pinna, fungsinya untuk pengumpul gelombang bunyi. Kemudian ada gendang telinga atau membran timpani, fungsinya untuk mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Selanjutnya, bagian tengah dari telinga. Bagian tengah ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada saluran Eustachius, yaitu saluran penghubung telinga dengan faring. Fungsinya penyeimbang tekanan dalam telinga. Yang kedua ada osikel atau tulang pendengaran. Fungsi dari osikel ini adalah penangkap getaran dari gendang telinga. Ada 3 jenis osikel atau tulang pendengaran. Yang pertama ada malleus atau tulang martil. Selanjutnya ada tulang landasan atau incus. Dan ada tulang sanggurdi atau stapes. Kita singkat dengan mamalani selalu step. Sekarang kita bahas bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada labirin osea. Di labirin osea ini terdapat koklea atau rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat organ corti yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima suara. Selanjutnya, di labirin osea terdapat kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Kemudian terdapat juga vestibula. Vestibula ini terdiri dari utriculus dan sarculus. Kanalis semisirkularis dan vestibula ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi, telinga tidak hanya berfungsi sebagai indera pendengar, tapi juga sebagai alat keseimbangan. Bagian telinga dalam yang kedua adalah jendela oval. Ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang sanggurdi atau tulang stapes. Kemudian meneruskan getaran itu ke jendela bulat. Bagian labirin yang ketiga, yaitu ada jendela bulat. Fungsinya menerima getaran dari jendela oval. Kemudian getaran itu akan diteruskan ke koklea atau rumah siput.